Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya berulang kali menyeka air mata saya karena ini lukanya sangat dalam dan kisahnya sangat luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada dari sahabat jiwa yang hadir di studio yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Boleh? Oh, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi. Di sini saya ingin menanyakan mengenai cerita dari Bang Farel tadi, bahwasanya setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan jika memori-memori masa lalu itu tiba-tiba muncul, dan terkadang itu membuat cemas sehingga mengganggu keseharian pekerjaan dan juga kegiatan sehari-hari. Itu apa yang harus saya lakukan jika itu terjadi? Oke, Terima siap. kasih, Ustadz. Baik, setiap orang pernah terluka, setiap orang pernah sakit hati, setiap orang pernah kecewa. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 152-153. Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Kata Allah, ingat-ingat banyaknya nikmat yang aku berikan. Jangan hanya mengingat setiap luka yang terjadi dalam kehidupanmu. Fokus pada semua kebaikan-kebaikan. Fokus pada orang-orang yang menerima kita. Jangan fokus pada orang yang membenci kita. Fokus kepada orang-orang yang mau support kita. Jangan fokus pada orang-orang yang mengabaikan dan melukai kita. Kata Allah, kalau kebaikan-kebaikan itu yang kita ingat, maka nanti ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah. Kamu bisa menahan diri dan sabar ketika one day ke-trigger dan muncul memori-memori yang dulu melukai hati kita. Jadi singkatnya adalah Allah pengen kita lebih banyak bersyukur dan menjaga syukur kita lewat banyak istighfar. Kenapa? Agar kita tidak dikendalikan oleh setan saat ke-trigger dengan memori-memori luka di masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut berdiskusi, berbincang dengan Bang Farel. Bang, bagaimana kesan dan apa yang dirasakan sama Bang Farel sendiri ketika berangkat umroh sama papa saat itu? Pasti luar biasa gejolaknya kan? Walaupun memang umrohnya sama keluarga kan ya? Akhirnya saya ajak kakak saya lagi buat penengah. Jadi bapak saya, kakak saya yang ajak ke sana kesininya berduaan gitu. Saya menjauh. Di sana pun saya menjauh, tapi tetap makan satu meja ya gitu kan. Saya tidak mau dendam lagi, tapi untuk ngobrol seperti zaman dulu ketika umur saya 10 tahun itu tidak bisa lagi. Karena kebersamaan saya sama ayah saya hilang ketika umur 15. Setelah 22 tahun menyimpan rasa dendam, akhirnya saya bisa memaafkan. Hidup ini hanya sementara. Apapun yang orang pernah lakukan ke kita nggak boleh jadi orang jahat. Tapi kalau kita kayak dendam sama orang, itu kan takutnya ada setan yang masuk, malah kita dibisikin sesuatu hal-hal yang nggak seharusnya, itu kan sangat bahaya. Jadi ya kita sadar aja lah memaafkan. Saya memang sudah pernah memberangkatkan orang tua saya umroh, bapak saya umroh sebagai langkah awal untuk tidak dendam. Tapi kalau untuk berdua, ngobrol, duduk di satu ruangan, itu lebih baik saya hindari. Karena saya takut luka yang tadinya saya sudah kubur dalam-dalam muncul lagi karena orang hanya ada di depan mata. Jadi lebih baik hindari aja orangnya. Itu aja Pak Ustadz kalau dari saya pribadi ya. Oke. Kalau dalam Islam itu sebetulnya normal. Jadi bukan Bang Farel nggak bisa memaafkan papa, tapi justru itu adalah ikhtiar untuk bisa berdamai dengan luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau saya dari sudut pandang tazkiyatun nafsnya, psikologi Islam itu sangat memahami, dan apa yang abang lakukan itu adalah proses untuk mengikis dendam yang bertahun-tahun bercokol di dalam jiwanya Bang Farel. Yang membuat Bang Farel jadi terasa berat, ya kan? Dan alhamdulillah kulihal, hidayah dan taufik itu datang ketika Bang Farel tanpa berpikir langsung minta KTP seperti yang Abang ceritakan tadi. Dan akhirnya bisa semeja makan. Walaupun
untuk ngobrol secara luas itu adalah sesuatu yang agak sulit. Bukan berarti nggak bisa, tapi agak sulit. Ada sebuah kisah Rasulullah SAW ketika itu pernah kehilangan pamannya, yaitu Hamzah dalam perang Uhud yang dibunuh oleh seorang yang namanya Wahsy. Kemudian Wahsy ini masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW minta Wahsy untuk menceritakan proses dari kematian pamannya saat itu. Yang dilakukan sama Rasulullah bukan membenci Wahsy. Jaga jarak untuk apa? Agar tidak kembali sedih ketika melihat Wahsy. Seperti hal yang dilakukan sama Bang Farel juga. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan sama beliau, bahwa beliau tetap menganggap papa adalah papa. Ya, walaupun mungkin lukanya jauh lebih dalam, tapi kelapangan hati beliau, kesabaran beliau selama ini membuat beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa seperti sekarang. Yang insya Allah Bang, itu akan menjadi jariah amal soleh buat Mama. Amin. Saya ngucapin terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasir, Bang Kiki Farel sudah hadir ke sini, sudah berbagi inspirasi kepada kita. Semoga jadi jariah amal soleh juga buat Mama. Dan semoga insya Allah kita bisa silaturahmi di lain kesempatan. Ya, amin. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan genapkan untuk kita sama-sama bermuhasabah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajarnya kita malam hari ini dari kisah inspiratifnya Bang Kiki Farel bisa menjadi sebuah pecutan untuk kita untuk tidak mudah mendendam kepada siapapun. Kalaulah kita harus terluka karena itu takdir Allah dan juga ulah tangan kita. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk mudah memaafkan dan belajar untuk lebih banyak melihat kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang pernah melukai atau orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala, pejamkan mata kita dan angkat tangan kita. Hadirkan hati karena Allah melihat dan menatap kita. Allah menyaksikan. Duhai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha melihat. Lihat dan tataplah kami ya Allah. Kami bersimpuh dengan segenap hati-hati kami. Ampuni dan maafkan segala khilaf dan salah yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Semua dalam catatanmu ya Allah. Semua dalam penglihatanmu ya Rabbana. Jangan pernah kau hukum kami karena ketidaktahuan kami ya Allah. Jangan kau hukum kami karena kebodohan kami ya Rabbana. Ampuni dan maafkan kami semuanya ya Allah. Istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan, serta kau ridhoi kami semuanya. Kau wafatkan kami dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, saat semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan telah kau ampuni ya Allah, dan segala amal salih yang kami ikhtiarkan telah kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim. Duhai Allah, banyak dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Banyak khilaf yang sudah kami kerjakan ya Allah. Ampuni dan maafkan kami semuanya, dosa-dosa yang sengaja kami lakukan ataupun yang tidak sengaja. Tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Terima pertaubatan kami semuanya ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka ya Allah. Maafkan mereka, pulih dan sembuhkan hati-hati kami karena luka yang tertorehkan dari orang tua kami ya Allah. Kami sadar bahwa setiap luka itu hadir karena ketidaktahuan mereka ya Allah. Maafkan mereka, rahmati mereka, ampuni mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan ya Rabbana.
dan wafatkan mereka semuanya dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Wafatkan mereka semua dalam kondisi yang kau ridhoi ya Allah. Duhai Allah, lapangkan, ampuni dan rahmati orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Dan jadikan terang benderang dengan cahaya kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jadikan kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang bisa terus mengamalkan kebaikan yang mereka ajarkan, sehingga menjadi cahaya yang akan menerangi kubur-kubur mereka ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.